Sudah muncul apa saya? Sudah Pak, sudah. Pak. Ya, kita masuk tentang instalasi listrik, keselamatan instalasi listrik. Ya. Ya. Ya, tentang keselamatan instalasi listrik. Dalam pemasangan instalasi listrik biasanya rawan terhadap kecelakaan, ya, di mana kecelakaan itu bisa timbul akibat adanya sentuhan langsung dengan pengantar yang beraliran arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bahaya listrik serta keselamatan kerja. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik diantaranya: satu, kabel atau antaran pada instalasi listrik terbuka. Ini sangat berbahaya karena isolasinya dapat tersentuh yang mengakibatkan bahaya kejut. Yang kedua, di mana jaringan dengan antarannya yang telanjang, tidak tercover oleh isolasi maupun pembungkusnya. Yang ketiga, peralatan listriknya yang rusak. Ya, peralatan listriknya yang rusak sehingga ada kontak ke bodinya, tidak dapat menyentuh. 4, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam, yang apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Yang kelima, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. 6, penggantian kawat skring yang tidak sesuai dengan kapasitas sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. 7, penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak atau sebuah kontak dengan kotak listrik lebih dari satu atau bertumpuk. Contoh-contoh langkah keselamatan kerja yang berhubungan dengan peralatan listrik atau instalasi listrik, tempat kerja, dan cara-cara melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dapat diikuti beberapa petunjuk berikut. 1. Menurut PUIL ayat 1920 B6, beberapa ketentuan peralatan listrik diantaranya: peralatan yang rusak harus segera diganti dan diperbaiki. Untuk peralatan rumah tangga seperti saklar, fitting, kotak kontak, setrika, pompa listrik yang dapat mengakibatkan kecelakaan listrik. 2. Diperbolehkan mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar, mengganti kawat pengaman lebur dengan kawat yang kapasitasnya lebih besar, memasang kawat tambahan pada pengaman lebur untuk menambahkan daya. Jadi tidak diperbolehkan. Ya. Ketiga, bagian yang bertegangan harus ditutup dan tidak boleh disentuh seperti terminal, sambungan kabel, dan lain-lain. Peralatan listrik rangkaiannya terbuat dari logam harus diketahui.
Nah, ini menurut UIL 120B6 tentang instalasi listriknya, peralatan listriknya dan instalasinya. Menurut UIL ayat 120A1 tentang keselamatan kerja berkaitan dengan alat kerja, diantaranya satu, ruangan di dalamnya terdapat bahaya listrik terbuka harus diberi tanda peringatan awas berbahaya atau biasanya disebut ada tegangan tinggi atau tanda-tanda logo-logo tertentu ya atau police line. Yang kedua, berhati-hatilah bekerja di bawah jaringan listrik. Yang ketiga, perlu digunakan peralatan pelindung bila bekerja di daerah yang rawan bahaya listrik. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan instalasi yang mendukung pada keselamatan kerja antara lain pekerja instalasi harus memiliki pengetahuan yang telah ditetapkan oleh PLN atau ahli. Pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung seperti baju pengaman, celana panjang, tidak mengandung logam, kuat dan tahan terhadap gesekan, sepatu, helm, sarung tangan, safety glass, ya APD lah ya. Tiga, peralatan atau komponen listrik dan cara pemasangan instalasinya harus sesuai dengan UIL. 4, bekerja dengan menggunakan peralatan yang standar. 5, tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk. 6, tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya, tapi dengan cara memegang dan tusuk kontak tersebut, bukan kabelnya. Penerapan ketiga dalam instalasi listrik sangat penting sebagai satu langkah untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Ada dua cara yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terkait dengan kelistrikan. Satu, melakukan evaluasi risiko. Tujuannya untuk mengetahui potensi apa saja yang memungkinkan terjadinya di lingkungan kerja. Dengan adanya evaluasi yang baik dan penanganan serta perawatan kelistrikan bisa dilakukan secara tepat. 2, meminimalisasi tingkat risiko kecelakaan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan di bidang instalasi bisa diperoleh dari pelatihan K3 kelistrikan. Mutu institut yang berkomitmen untuk melatih para pekerjanya agar mendapat keamanan dalam bekerja. Ada beberapa usaha yang harus dilakukan seperti mutu SDM-nya, kelengkapan alat pengamannya, penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar, instalasi alat-alat kelistrikan yang standar, tahapan pekerjaan yang aman. Ketiga, dalam instalasi listrik dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan sistem manajemen K3 yang telah dirancang oleh perusahaan yang mengacu kepada kebijakan K3 yang telah dilaksanakan. Pada lingkungan pembangkit listrik dalam mendukung beberapa K3 listrik, pekerja juga wajib menggunakan APD secara lengkap dan tepat. Pekerja yang wajib untuk mentaati masing-masing peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada. Pada umumnya, kecelakaan kerja terjadi karena beberapa faktor SDM yang kurang disiplin sehingga teledor dalam bekerja. Selain itu, terkadang SDM yang ada juga kurang memahami peraturan yang berlaku. Maka dari itu pelatihan K3 untuk para pekerja di lingkungan pembangkit listrik sangat perlu dilakukan. Selain menambahkan wawasan dan kompetensi, pelatihan K3 juga bertujuan untuk mengurangi berbagai risiko kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi. Di atas merupakan penjelasan mengenai K3 dalam instalasi listrik yang
Ada pertanyaan sampai situ tentang keselamatan instalasinya? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya. Jelas, saya lanjut. Ya. Tampil PPT saya? Halo? Sudah. Jadi prosedur pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan ketentuan keselamatan tenaga listrikan itu oleh instalatir yang berizin. Ya, nah, kalau instalatirnya tidak berizin, sudah jelas kualitas instalasi yang dipasang juga tidak sempurna sesuai dengan KUI. Dasar hukum tentang instalasi tertera di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbaru ini, PP turunannya PP 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, PP nomor 62 tahun 2012 usaha menunjang tenaga listrikan, PP nomor 5 terbaru lagi 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko, PP nomor 25 2021 tentang penyelenggaraan bidang ESDM. Terus dasar hukum lebih teknis lagi di peraturan menterinya, Permen Energi Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021, klasifikasi sertifikasi akreditasi usaha jasa yang menunjang tenaga listrik. Sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 30 2009 Pasal 50 ayat 1, setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrikan sebagai dimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 yang mengakibatkan matinya seorang kena tenaga listrik dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun, denda sekitar 500 juta. Pasal 53, setiap orang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin bagaimana dimaksud pasal 25 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan denda 2 miliar. Ya, 2 miliar rupiah. Ya. Badan usaha yang melakukan instalasi harus berizin dan legal. Maksudnya memenuhi syarat administrasi, memiliki sertifikasi kompetensi Serkom dari lembaga sertifikasi kompetensi atau SBU GPTL dan diterbitkan oleh Dirjen atau Menteri LSBU UJPTL tenaga listrik yang diterbitkan oleh QSS. Dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu sesuai dengan SNI ISO 9001 series, prosedur kerja atau SOP yang menjamin pemenuhan keselamatan tenaga listrikan. Jadi kalau badan usaha yang berizin berlegal pasti memenuhi syarat administrasi ini, ya, ditambah syarat teknis, yakni memiliki tenaga teknik yang berkompeten, memiliki peralatan kerja dan alat ukur yang teruji. Inilah seharusnya dan usahanya legal, peralatan-peralatannya juga memenuhi standar. Kalau kita lihat sebagai
Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) ya, berdasarkan sebarannya, maka bisa kita lihat bahagian distribusi lebih dominan, warnanya hijau ya. Untuk di instalasi saja 1562, pembangkitan 439, transmisi 272. Inilah sebaran anggota Asosiasi Kontraktor Instalasi atau Listrik Indonesia berdasarkan bidangnya. Di sini bisa kita lihat ada perspektif untuk mencapai itu, bahwa listrik ini telah menjadi kebutuhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan pada era masyarakat modern, ya, baik itu sebagai sarana pendidikan, industri, dan penerangan. Ya. Listrik tadi ibarat air dan api, satu sisi bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, sisi lain ada potensi bahaya jika pemanfaatannya tidak benar, bisa terjadi risiko kebakaran. Hampir semua atau setiap terjadinya kebakaran, dengan mudah masyarakat menuding listrik sebagai penyebab. Jadi kalau di bawah itu lucu di sini ada single line diagram, ya. Nah, inilah potensi-potensi yang membuat bahaya kebakaran di instalasi kita. Ya. Kalau kita lihat di sini, untuk mencapai keselamatan ketenaga listrikan, maka kalau kita lihat merupakan satu lingkaran yang tertutup, badan usaha dan penunjang tenaga listrik atau instalator yang berizin, maka dia akan menghasilkan oleh ahlinya dan berkompeten. Sudah jelas dia menggunakan material yang dipasang harus berstandar SNI, ya. Terus pemasangannya harus sesuai dengan FUIL, persyaratan umum instalasi listrik, agar listrik itu aman, mudah dalam pengamanannya, dan mudah dalam pemeliharaannya. Nah, ini. Ya. Prosedur pemasangan instalasi listrik yang benar sesuai dengan kebutuhan standar ketenaga listrikan. Ya. Pemilik bangunan menghubungi instalator yang berizin untuk memasang instalasinya. Kemudian instalator memasang, instalator melaporkan hasil kerjanya ke Dirjen Tenaga Kelistrikan untuk mendapatkan nomor induk instalasi. Pemilik instalasinya mengajukan permohonan sambungan listrik ke PLN, memberi kuasanya ke instalator untuk mengurus sambungan daya ke PLN. Setelah dilengkapi, maka keluarlah SLO, sertifikat layak operasi. Kemudian PLN menyambung daya ke rumah pelanggan, ya, PLN-nya, instalatornya yang memasang instalator, yang mengajukan instalator, yang memasang PLN, itu dari jaringan tegangan rendah ke saluran rumah SR-nya. Percayakan instalasi ketenaga listrikan dan bangunan Anda pada AKLI, kontraktor listrik, ya, dan mekanikal Indonesia. Sudah jelas, berkualitas,
sesuai dengan layanan. Ya. Ini alamatnya. Ya, demikian materi saya tentang keselamatan ketenaga listrikan pada malam hari ini. Ya, bahwa keselamatan instalasi tadi ya memang banyak faktor, tapi yang jelas di situ harus instalasi itu dipasang oleh ahlinya dan kompeten ya, dan dia bekerja sesuai dengan keselamatan kelistrikan dengan menggunakan APD. Ya, ini belum saya upload di Elemen, bakal saya upload. Ya, bisa kita diskusikan lagi, Mas? Halo? Halo? Ya Pak. Ya, Pak. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Ini saya akan upload. Belum saya menerima keselamatan instalasi. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Kebanyakan pelanggan dari PLN gitu Pak ya, masyarakat rumahan, itu kan awam Pak ya, Ya, tentang listrik begitu. ya. Jangankan masyarakat yang sudah agak berumur gitu ya, yang masih muda-muda juga bisa dibilang masih awam gitu. Nah, terkait dengan bahayanya listrik gitu ya di rumah, apakah ada peran dari pemerintah ataukah ada peran dari PLN sebagai perusahaan penyedia untuk mengedukasi, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang awam tersebut untuk mengetahui bahaya-bahaya dari listrik gitu ya, dari ketidaksesuaian mungkin pemasangan atau kerusakan yang terjadi di rumah gitu Pak. Karena kan tadi Pak ya, masyarakat itu kebanyakan awam terkait kelistrikan seperti itu Pak. Memang seharusnya ya PLN harus memberikan penerangan pada masyarakat potensi-potensi bahaya listrik, jika dia tidak kompeten ya di dalam melaksanakan kerjaannya. Ya karena itu
memang tugasnya humas lah ya, humas di PLN untuk memberikan keterangan. Tapi kalau di tengah kota ini ya, seperti pedesaan-pedesaan, biasanya mahasiswa ada KKN ya, mahasiswa ada KKN bidang kerja nyata, biasanya seperti yang saya alami dulu ya, sebagai mahasiswa untuk KKN di daerah, maka saya memberikan penjelasan. Maaf Pak, suaranya kecil Pak di saya. Memberikan penjelasan di desa-desa, baik itu belum ada penerangan PLN-nya maupun yang ada, supaya di masyarakat desa itu bekerja atau memasang instalasi tidak sembarangan, menambah bebannya tidak sembarangan, seperti menumpuk stop kontak yang tadi. Nah, jadi memang khusus belum ada yang diberikan oleh PLN. Kemudian saya meminta waktu itu ke PLN ranting lah ya di pedesaan itu, untuk memberikan penjelasan di kantor desanya waktu itu saya alami sendiri ya. Jadi seharusnya ada itu Mas ya, memberikan penjelasan itu. Demikian jawaban saya Mas, kira-kira ada yang jelas lagi? Berarti kalau misalkan terkait dengan materi-materi yang pernah dibahas sebelumnya kan, kalau ada kecelakaan terkait kelistrikan, di mana posisinya setelah KWH meter mungkin Pak ya, itu merupakan kesalahan pemilik properti atau pemilik rumah. Nah, mungkin berkaitan dengan hal tersebut bahwa seharusnya dari pihak PLN atau pemerintah itu memberikan edukasi kepada masyarakat, namun masyarakat tidak mendapatkan edukasi tersebut. Berarti bisa menuntut balik begitu Pak, kurang lebih bahasanya, atau yang lebih halus ya. Iya benar. Kalau memang tadi kan ada di PT saya tadi ada hukumannya pidana kan itu tadi, dan bentuk rupiahnya ada ya. Itu diatur itu secara undang-undangnya, dasarnya ya, undang-undangnya ya, secara undang-undang diatur secara PP, Permen ya, sampai peraturan menteri ya ada tadi. Nah, jadi tidak sembarang memang nambah, tapi edukasi yang diberikan itu kadang-kadang ya kayak gitulah Mas ya, sosialisasinya belum sempurna tapi langsung di action undang-undangnya gitu. Itu yang sering terjadi di kita, sosialisasinya katanya sudah, tapi hanya dari misalkan 270 juta penduduk Indonesia mungkin yang 50 juta aja belum kan gitu. Itu kenyataan ya Mas Bahrudin. Oh ya, baik Pak. Iya, jadi memang itulah sosialisasinya yang memang semua tentang undang-undang, bukan masalah ketenaga listrikan aja ya. Setiap undang-undang itu harus ada apanya, di sosialisasi. Sosialisasinya ada waktunya, tiba-tiba udah diputuskan aja kan undang-undangnya berlaku gitu. Ya. Iya Pak. Iya, itu di Indonesia ya. Tapi kalau di luar saya nggak tahu. Tapi yang jelas undang-undang sampai permen dibuat itu di Indonesia ya, itu ada teknisnya ya, nggak sembarang muncul ya, terbit gitu. Tapi melalui undang-undang itu kan sampai di DPR ya, itu nggak segampang itu digolkan undang-undang itu. Demikian Mbak Udin, bahwa seharusnya masyarakat harus dapat seperti itu. Tapi karena sudah disosialisasikan ya, masyarakat kita juga kadang-kadang sok tahu gitu ya, padahal sudah nggak ada hak kita ya, hak kita menambah, menumpuk ya, instalasi tambahan di situ itu nggak ada, karena kita nggak berkompeten. Yang berkompeten tadi itu ahli tadi,
asosiasi konsumen listrik Indonesia, ya, kontraktor listrik Indonesia, mereka yang berhak sebagai instalatornya. Jadi kita tidak bisa menambah, mengganti, tidak bisa, karena kita nggak kompeten. Demikian Pak Kudin ya. Ya, ada lagi Mas yang perlu kita sharing dari judulnya sudah saya upload ya di elemen kita, bahwa tentang keselamatan anak ini bukan kita sebagai pemilik yang berkompetensi itu tidak, tapi begitu ada kegagalan, ya, nah itu dituntut pemiliknya. Nah, tapi karena kita sudah mendelegasikannya kepada instalator yang berkompeten, yang mempunyai certified SLO dan ada menyatakan surat layak operasi, maka kita sudah oke. Tapi selama gambarnya ada, ya, gambar instalasi itu ada dan dipasang sesuai itu, tapi kalau ada tambah-tambahan, ada kegagalan, nah kita yang dituntut, karena yang menambah siapa, instalatornya siapa, tambahan itu. Tapi di Indonesia ini nggak ada gitu ya. Instalasi itu harus diperiksa Mas, kalau menurut aturan pilihnya diperiksa sekali 15 tahun nggak salah itu. Tapi Indonesia nggak pernah diperiksa kan, itu kenyataan. Ya, ada lagi Mas, silakan. Izin Pak, mau ikut nimbrung tentang yang tadi Mas Fauzi tanyain. Kalau misalnya di kami, di PLN itu memang kami punya aturan internal yang memang kami diwajibkan untuk sosialisasi tadi yang seperti Bapak bilang. Tapi ya memang betul kami kita nggak tutup mata bahwa tidak tercover untuk seluruh orang. Setiap orang kita harus edukasi kan gitu ya, tapi kan memang setidaknya kewajiban perusahaan dalam hal sosialisasi ini kami sudah jalankan. Nah, terus kalau misalnya ada kecelakaan gitu ya di propertinya masing-masing, itu memang betul menjadi menjadi tanggung jawabnya masing-masing, karena memang kami pun di aturan internal kami kalau misalnya itu terjadi di luar wilayah hukum kami atau luar yaitu Pemda atau pelanggan gitu ya, itu akan menjadi tanggung jawab Pemda atau pelanggan. Itu mungkin kita udah pernah bahas di keselamatan umum ya Pak ya. Nah, tapi saya kok agak tergelitik ketika ada apa-apa yang disalahkan, yang tidak mensosialisasikan gitu. Sekarang kan sudah eranya kami berusaha untuk menjangkau, tapi kan hari ini juga eranya sudah eranya digital. Memang kami tidak bisa menuntut banyak gitu ya, bahwa seluruh masyarakat itu harus melek secara digital, tidak. Tapi setidaknya peran kita masing-masing aja deh di dalam, misalnya kita ada di dalam keluarga, berarti peran kita masing diri itu sudah ngapain? Apakah kita sudah berusaha untuk minimal kita tahu, kita sudah mengingatkan atau belum? Minimal kita nggak tahu, kita udah cari-cari tahu belum gitu. Ini kan udah eranya digital. Kalau kita sudah cari tahu, kalau kita bisa apalagi kita semua di kelas ini misalnya, kita udah dapat mata kuliah keselamatan ketenaga listrikan, itu kan nggak salah juga kalau kita mengedukasi orang-orang sekitar kita bahwa harusnya seperti ini dan seperti itu loh gitu. Dalam
Jadi agak tergelitik aja kalau kalau yang disalahkan adalah pemerintah belum sosialisasi atau si PLN-nya yang belum mensosialisasikan sesuatu gitu ya. Pasti kami juga secara di undang-undangnya juga kami diwajibkan untuk sosialisasi, tapi ya itu lagi, memang tidak dapat menjangkau semua. Kalau setiap itu memang agak sulit ya. Cuma kami berusaha semampu kami. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi ini yang benar ya. Ya itu tadi saya bilang 270 juta itu nggak mungkin door to door ya. Nah, jadi ya mungkin di daerah-daerah tertentu ya harus memang disosialisasikan ya tentang potensi-potensi bahaya listrik ya. Uh, Itulah kenyataan ya. Memang di Indonesia uh, apa yang terjadi setelah terjadi ada penyesalan gitu ya. Nah, memang nggak waktu untuk sosialisasi juga terbatas gitu ya. Dananya juga terbatas ya, banyak itulah ya dalam rangka sosialisasi. Demikian juga perguruan tinggi ya, perguruan tinggi juga seharusnya kan namanya turut mencerdaskan bangsa Indonesia ya. Dalam rangka turut mencerdaskan bangsa ini juga ada yang nggak bisa diterima kan gitu, dia mau sekolah di politeknik tapi nggak bisa masuk, bukan nggak bisa masuk karena nggak keterima karena ada syarat-syaratnya kan gitu ya. Jadi yang dikatakan turut mencerdaskan bangsa itu eh, orang yang mau dan diterima dengan syarat-syarat tertentu. Ya itu salah satu contoh turut mencerdaskan bangsa itu kan membahas semua masyarakat Indonesia. Jadi tadi kita bicara tentang kelistrikan. Ya. Nah, memang kebetulan secara kelistrikan masih dikuasai tunggal ya oleh PLN. Belum ada kompetitornya kecuali di pembangkit ya, di pembangkit swastanya sudah ada seperti di Listrindo sekarang, dia khusus di pembangkitan di kawasan industri dia sudah eksis di situ ya. Nah, itu yang saya terima waktu saya ke Listrindo di sana ya. Nah, memang mereka bekerja ya sama-sama ambil peran di tentang di ketenaga listrikan. Mereka syaratnya juga sama seperti ya, di pembangkitan oleh yang dikuasai oleh Indonesia Power, PJB dulu ya, setahu saya. Ya, jadi gitu. Karena saya memang polemiknya di situ di aturan kita ini. Ya, biasanya setelah ada kecelakaan baru dicari pembicaraan. Sebenarnya kalau kita mau konsekuen secara detail itu harus diperiksa ya, ada batas waktunya instalasi ya. Nah, supaya kelihatan ada perubahan-perubahan atau updating lah, kalaupun peralatan-peralatan yang nggak support lagi instalasinya. Demikian. eh, ada lagi yang mau kita diskusikan? Halo, ada lagi yang mau kita diskusikan, Mas? Baik, eh, kalau demikian tidak ada tugasnya ya untuk keselamatan instalasi ini kita bisa kumpulkan di minggu depan tentang apakah keselamatan di waktu kita menggunakan peralatan-peralatan listrik tadi itu. Tadi ada orangnya, ada komponennya ya, itu harus saling berintegrasi sesuai dengan aturan ya, WIL ya. Nah, itu kalau dari sisi WIL. Nah, mungkin Anda sekalian tidak bekerja di kelistrikan tapi di perusahaan masing-masing ya, Anda mempunyai punya peran lah bagaimana untuk membuat bahwa keselamatan di tempat Anda kerja tadi itu khususnya kalau Anda sebagai unit produksi di unit produksinya ya, apakah
melaksanakan keselamatan di perusahaan Anda. Demikian. Ada yang mau kita diskusikan lagi sebelum saya closing, Mas? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Baik, tadi sudah saya upload di e-learning. Semoga tugasnya sudah ditentukan paling deadline-nya minggu depan ya. Video kembali. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih Pak, selamat malam.